Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma, NIM 1814279. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai tujuan The Basel Committee. Nah, adapun tujuan umum daripada The Basel Committee merupakan melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Nah, dengan demikian, sasaran awal dari The Basel Committee adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional dan melakukan transaksi usaha pada beberapa yurisdiktoris pengawasan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu disput hukum mengenai peraturan mana yang harus diterapkan dalam operasi bank tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua, jelaskan kondisi perbankan Indonesia sejak tahun 1992. Menurut sumber yang diolah oleh Carnegie Legion, Indonesia mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992 dan indikasi kredit bermasalah yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah sejumlah kurang lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Nah, pengaruh negatif lain bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia pada masa itu. Dan jumlah uang yang beredar dan kredit tumbuh dengan sangat cepat setelah beregulasi pada 1988 yang kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Terjadi arus masuk modal jangka pendek mempersulit manajemen moneter. Nah, tingkat tumbuhan antar bank meningkat dari 10% sampai 16% sebagai dampak krisis Meksiko pada awal tahun 1985. Nah, gambaran tersebut menunjukkan keterkaitan dan hubungan timbal balik antara tiga faktor. Apa? Faktor pertama, faktor kualitas manajemen bank, yang terutama dalam melakukan manajemen risiko. Nah, adapun manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Nah, yang kedua merupakan kondisi dan kebijakan ekonomi makro, di mana kebijakan ekonomi makro merupakan bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan ekonomi negara. Nah, adapun yang ketiga merupakan efektivitas pengawasan bank, di mana perbankan harus lebih menekankan kualitas manajemen perbankan, terutama dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang akan terjadi. Nah, untuk nomor 3, bagaimana untuk melakukan pengawasan efektif terhadap bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, untuk dapat melakukan pengawasan bank yang efektif, mau tidak mau memerlukan biaya yang sangat besar. Namun bila hal itu tidak dilaksanakan, maka mengakibatkan krisis perbankan, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan jauh lebih besar.